Guys, gue berhasil menang 11 langkah melawan Grandmaster kuat dari Serbia. Lu harus nonton video ini, teman-teman. Yap, gue tadi malam secara random bermain di platform caturchess.com melawan Grandmaster asal Serbia. Namanya Mihail Beryakin. Nah, ternyata Mihail Beryakin ini bukan cuma pemain biasa aja. Jadi gue kasih tahu dulu prestasinya ya. Dia sekarang memiliki titel gelar Grandmaster yang dia raih pada tahun 2022. Dan kemudian dia sekarang menjadi pelatih tim catur Afrika Selatan. Menjadi kapten dan pelatih ya. Kemudian rating lastik tertingginya itu 2502. Nah, dia pernah juara European Youth Championship, artinya dia waktu muda pernah juara Eropa. Kemudian dia pernah juara Serbian Team Championship. Dia pernah juara Parasin Open, Vodina Open, dan kemudian Vladimir Open. Nah, dia sering aktif di Lichess, mengajar, dan masih aktif bermain. Lu pengen tahu gimana gua ngalahin dia? Jangan lupa di like dulu, di share, dan di subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasi kalian. Jangan lupa jadi langganan di YouTube gua. Ini formatnya catur 3 menitan ya, tanpa increment secara daring. Gue mulai dengan D4, kemudian dia F5, gue jalan E4. Yes, that's defense. Gue main dengan variasi brutal. Kok gue berani korbanin pion di petak E4? Ya, untuk langsung menyerang F5. Dia makan, gue mainin kuda C3. Tujuannya ancam balik pion di petak E4. Kalau hitam di sini menjaga dengan pion D5, maka gue akan mainkan langkah queen ke petak H5, skak, dan dapetin pion di petak D5. Nah, pilihan buat hitam di sini adalah menjaga dengan kuda ke petak F6. Gue mainin langkah berikutnya itu gajah G5, langkah keempat. Kemudian hitam di sini tetap nggak bisa jaga dengan D5. Kenapa? Karena gue akan makan lagi dan kemudian queen ke petak H5 dapat pion ke petak D5. Hitam mainin langkah G6 di sini. Kemudian gue mainin langkah H4. G6 artinya langkah yang bagus ya. Kemudian gue jalan langkah H4. Buat apa? Walaupun di sini tanda tanya tanda seru, artinya ini langkah yang meragukan atau inakurasi, tidak akurat, tapi tujuannya gue mau H5. Harusnya hitam di sini mainkan langkah D5 ya, dengan tujuan protect pion di petak E4. Nah, kelanjutannya biasanya gue akan main dengan jalan H5. Kemudian hitam akan jalan gajah ke petak F5. Ini lebih aman buat hitam. Kemudian gue akan lanjutkan dengan jalan F3. Atau biasanya gue akan jalan makan F6. Kemudian makan lagi. Kemudian gue makan G6. Dia makan. Dan kemudian kuda gue akan ke petak H3. Dengan tujuan kuda ke petak F4. Pernah menang juga kayak gitu lawan pecatur top. Nah, setelah langkah H4, ternyata hitam di sini melakukan kesalahan dengan bishop G7. Ya udah, langsung aja gue gas dengan jalan H5. Oke, hitam makan dengan kuda. Apa jalan gue? Gue langsung sacrifice rook. Ya makan dong, gue makan lagi. Kenapa gue berani melakukan ini? Karena gue pengen langsung nyerang raja lawannya. Jadi main catur itu gak usah takut untuk melakukan pengorbanan asal lu punya ide long term atau ide jangka panjang yang akurat. Hitam raja geser ke petak F8. Gue langsung menyerang dengan langkah kuda D5, ancam skak ster. Hitam menjaga dengan kuda C6 dan gue mainkan langkah gajah C4. Tujuannya untuk petak F7. Jadi kalau gue buka kuda sekarang, tujuannya mau skakmat petak F7. Hitam bingung di sini. Apa jalan hitam? Kalau dia di sini queen ke petak E8, gue akan tuker, dimakan lagi dan gue dapetin skak benteng. Menang. Ya unggul besar lah ya, tapi pasti menang. Hitam bingung kalau jalan E6 juga di sini queennya hilang, sementara kalau dia di sini gajah ke petak F6, gue akan makan pakai kuda dan kemudian queen ke petak F7. Atau gue di sini bisa skak ya, kemudian apabila gajah G7, gue tinggal buka kuda gue aja nih. Ya atau bahkan bisa skak seperti ini, kalau raja geser bisa skak mat ya. Nih double check. Kalau raja ke petak E8 ada gajah G7. Panik hitam di sini. Ya, kalian bisa lihat setelah gajah C4, hitam melangkahkan jalan D6. Dia menghabiskan 30 detikan lah untuk berpikir. Kalian tahu apa langkah terbaik untuk putih di sini supaya bisa menang? Yap, jalannya adalah sacrifice the knight pada petak C7. Brilliant yang kedua di game ini. Tujuannya mau makan benteng,
Tapi tujuan utama gue adalah untuk skakmat pada petak F7. Nah, langkah ini sulit untuk dijawab. Kenapa sulit untuk dijawab? Karena kalau hitam di sini membuka pion E6, queennya hilang. Kalau di sini jalan D5, gue akan makan aja, cuma menunda satu langkah, tetap gak hilang ancaman checkmate-nya. Akhirnya hitam menyerah di langkah ke-11 ini. Lu bayangin, gue menang lawan Grandmaster dengan 11 langkah aja, dan Grandmaster top dari Serbia. Nah, kenapa sih hal seperti ini bisa terjadi? Dan ini bukan rencana gue dari awal ya, tapi gue bermain dengan langkah D4, F5, E4 itu memang andalan gue. Nah, ujungnya bisa menemukan langkah gajah ke petak F4 itu pemikiran gue tadi malam. Nanti lu bisa nonton video shortnya ya. Nah, makanya catur zaman sekarang itu harus memiliki, kalau lu suka catur dan lu pengen lebih jago dalam bermain catur, lu harus banyak belajar dan memiliki teori yang kuat. Seperti teori yang gue miliki di game ini. Jadi lu harus banyak baca game-game D4, F5, E4 ini. Dulunya banyak dimainkan oleh Michal Tal. Jadi simpan ini sebagai ide untuk lu bermain ketika berhadapan dengan Dutch defense, teman-teman. Nah, jadi kunci supaya bisa sukses seperti ini, ya juga harus bisa memiliki pengetahuan yang luas tentang teori game-game terbaik dari Grandmaster zaman dulu. Kemudian juga jangan lupa, karena ini ditemukannya, karena gue menemukannya pada saat bertanding, lu juga harus punya skill kalkulasi yang bagus. Nah, kita ulangi lagi ya, kenapa gue bisa menemukan langkah gajah ke petak C4? Nah, karena gue punya tujuan pada petak F7. Jadi yang pengen gue kasih tahu sama kalian, jangan cuma ngafalin aja, tapi harus mengerti apa tujuan dari langkah-langkah tersebut. Nah, teman-teman, apa komentar lu buat game ini, teman-teman? Jadi, buat para pemain catur junior, jangan lupa untuk sering latihan, jangan cuma main-main aja, tapi lupa untuk mengambil waktu untuk mengisi otak kalian, perpustakaan yang ada dalam otak kalian dengan game-game terbaik dari para legend, supaya bisa memotivasi kalian, supaya bisa bikin ide kalian bermain seperti mereka. Ini juga sering dilakukan oleh Magnus Carlsen. Nah, kalau kalian pengen belajar sama RL Chess juga bisa. Silakan gabung ke RL Chess Academy. Gue akan latih kalian untuk lebih jago lagi. Apa komentar kalian, guys? Kasih komentar yang terbaik. Semoga channel RL Chess terus berkembang. Kita ketemu di video berikutnya, teman-teman. Oh iya, akurasi gue berapa ya? Akurasi gue 93%, guys.